Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Mariani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat PT interaktif multimedia berbasis Android. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari slide ke slide. Yang pertama, saya akan menjelaskan yang slide pertama, yaitu berisi tentang nama saya dan multimedia pembelajaran. Di sini saya jelaskan yang pertama, yaitu tentang background. Cara pembuatan background, kita tinggal klik kanan di background, terus kita klik format background, dan di sini ada fill 5 fill. Saya memilih fill yang ketiga, picture or texture fill, karena saya menggunakan file yang saya download sendiri. Nah, di sini bermacam-macam yang saya download. Saya menggunakan picture ini. Kita klik picture ini, kita klik open. Nah, maka dia otomatis akan berubah seperti ini. Nah, yang kedua, saya menjelaskan nama saya. Di sini saya menggunakan tulisan Calibri dan kita klik format. Kita blok terlebih dahulu, terus kita klik format dan kita menggunakan text fill-nya berwarna, saya memilih berwarna ini, dan menggunakan shape fill berwarna ini. Shape fill ini yang di samping tulisan. Selanjutnya, kalau mengenai animasi ini, saya menggunakan kita klik insert, terus di sini ada tulisan saves. Nah, di sini kita ambil bentuk kubus. Setelah kita pilih bentuk kubus, kita susun seperti bentuk seperti ini. Nah, di dalam sebenarnya awal dari animasi ini sebenarnya polos, tetapi saya menggunakan animasi lain. Nah, di sini kita menggunakan format background dan kita ikuti cara seperti saya membuat background tadi. Nah, kalau slide kedua, untuk memudahkan cara pembuatannya, saya menduplikatkan dari slide pertama ke slide kedua dan seterusnya. Cara menduplikatkannya, dari slide pertama kita klik kanan dan di sini duplikat slide. Nah, kita pilih ini, maka dia sendirinya slide-nya akan berbentuk seperti slide yang pertama. Nah, bedanya slide kedua sama slide pertama itu saya cuma menambahkan beberapa animasi seperti ini. Saya menggunakan, kita klik format, terus kita klik ini di pojok kanan, terus nah, yang slide kedua ini, dikarenakan kita sudah menduplikat dari slide pertama ke slide kedua, itu kita hanya
menambahkan beberapa animasi seperti ini, dan ini. Kalau tentang tulisan yang saya gunakan tadi sama seperti slide pertama, itu menggunakan text fill sama shape fill. Nah, untuk ini kita tinggal menambahkan beberapa animasi seperti untuk slide ketiga itu kan kita duplikatkan dari slide kedua. Nah, yang kita ubah itu hanya beberapa animasi juga seperti bentuk home ini, back, dan ini sama seperti yang kita duplikatkan di slide kedua. Slide kedua menggunakan gambar. Nah, gambar seperti ini. Gambar ini yang kita download sendiri. Nah, kalau yang slide ketiga itu saya hanya menggunakan angka 1, 2, 3, dan 4. Yang bedanya slide kedua sama slide ketiga itu cuman saya menambahkan animasi home di sini dan ditambah lagi dengan action. Nah, actionnya saya klik insert. Nah, di sini ada action. Dikarenakan home itu saya menggunakan slide untuk slide kedua. Nah, kita klik hyperlink to ke slide kedua. Terus kita klik oke. Nah, kalau back itu kita klik action, hyperlink to, kita klik hyperlink to dan ke slide kedua. Oke. Nah, untuk slide keempat ini saya juga duplikatkan dari slide ketiga. Nah, ini bentuk awal dari yang saya buat pertama sebelum saya menambahkan animasi seperti bentuk ini, supaya tidak seperti terlihat berbeda. Saya menambahkan di pojok sebelah kanan untuk gambar seperti ini. Nah, untuk background dan tulisan itu sama persis seperti slide ketiga. Slide kelima saya duplikatkan dari slide keempat, itu sama seperti slide keempat. Untuk slide keenam nah, tadi animasi home ini udah otomatis kita udah kita atur actionnya untuk mengalihkan ke slide kedua. Dan kalau back ini karena kan dia slide ke-6, kita hyperlink to ke slide ketiga. Dan slide ke-6 ini berisi tentang pembahasan. Yang saya gunakan cuma penjelasan menggunakan tulisan dan menggunakan text box. Dan yang ketujuh, slide ketujuh. Nah, slide ketujuh itu sama seperti slide sebelumnya, saya menduplikatkan dari slide ke-6. Nah, slide ke-7 ini juga sama persis seperti slide ke-6. Jadi bagi saya tidak perlu dijelaskan lagi panjang-panjang. Caranya sama, kita hanya mengubahkan back ini ke klik insert, terus kita pilih action. Nah,
kita klik hyperlink to ke kita pilih slide. Nah, nanti kita pilih column back ini, kembali ke slide ke-6. Nah, untuk slide ke-8 slide ke-8 9 sama persis seperti slide ke-6 dan 7, hanya berisi tentang pembahasan. Nah, untuk slide ke-10 itu saya membuat background yang berbeda, tapi dari awal saya menduplikatkan dari slide ke-9. Nah, cuman yang saya ubah background seperti cara yang pertama. Kita klik kanan, terus kita format background, feature or texture fill, karena saya menggunakan foto yang saya download. Nah, kita klik file, terus karena saya sudah mendownload foto ini dan saya menggunakan foto ini untuk background slide ke-10. Nah, di sini ada beberapa animasi untuk saya melanjutkan ke kuis. Di sini ada click here. Nah, ini apabila kita mengklik here ini, kita akan ke seperti yang kita action sebelumnya tadi saya jelaskan. Kita klik insert, terus kita klik action. Nah, kita klik hyperlink to ke next slide. Oke. Terus apabila kita klik here ini, kita akan menuju ke slide ke-11. Nah, slide ke-11 ini berisi tentang quiz yang saya bikin. Nah, untuk ini saya membuat sedikit animasi berbeda, tetapi backgroundnya sama seperti slide ke-10. Itu ya, seperti ini saya hanya menduplikatkan dari 10 11, jadi seperti memotongkan waktu supaya kita tidak membuatnya dari awal. Nah, ini kan udah masuk dari quiz. Untuk ini action ini next ini kita tambahin ke action untuk next slide. Kita seperti awal tadi, kita pilih hyperlink to next slide dan kita klik OK. Terus apabila kita klik next, itu akan menuju ke slide 12. Nah, ini dan ini cara pembuatannya, dikarenakan di sini bentuk dari sederhana dari perpangkatan pecahan aljabar berikut ini, jawaban dari soal yang saya bikin ini itu adalah jawabannya B. Nah, apabila saya mengklik B, maka yang keluar adalah gambar ini. Nah, untuk saya membuat gambar ini, saya tambahkan action di sini. Nah, klik action dan untuk apabila saya mengklik jawaban B, akan muncul gambar jempol ini. Nah, untuk cara pembuatannya itu kita pilih animasi yang kita download sendiri. Ini saya download dan
kita klik animation. Nah, kita klik dulu animationnya, kita pilih yang mana. Kalau saya menggunakan zoom, nah kita klik zoom untuk gambar jempol ini. Terus kita pilih animation pen. Di sini gambar ini untuk picture kedua. Nah, bila kita mengklik ini akan keluar gambar jempol ini. Nah, setelah kita pilih itu, maka kita akan mengklik trigger untuk warna string ke 5. Nah, sama seperti gambar yang kedua ini untuk gambar apabila kita mengklik yang salah, maka akan keluar gambar seperti ini. Apabila kita klik A, C, dan D bukan jawaban dari soal ini, maka keluar ini. Caranya sama seperti cara yang pertama tadi, tetapi dikarenakan jawaban salah di sini ada 3, maka kita membuatnya satu-satu. Seperti yang kalau kita klik A, maka akan keluar tombol ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan next ini untuk supaya kita melanjutkan ke slide selanjutnya untuk soal berikutnya. Nah, kita balik ke slide ke-12. Slide ke-12 cara pembuatannya sama seperti slide ke-11. Nah, ya seperti kalau masalah background udah saya duplikatkan dari slide ke-11. Terus kalau kita mengklik yang benar, maka keluar gambar ini. Kalau kita mengklik yang salah, maka keluar gambar ini. Cara pembuatannya sama seperti slide ke-11 yang saya jelaskan tadi. Sama seperti slide ke-13 maupun slide ke-14. Nah, cukup sampai di sini penjelasan yang saya bisa jelaskan cara pembuatan saya, walaupun punya banyak kekurangan atau kurang jelas. Oke, sekian, terima kasih. Oke, sekarang tadi sudah saya jelaskan cara saya membuat video, membuat PPT interaktif yang ini. Sekarang saya akan menjelaskan penggunaan dari PPT interaktif saya. Seperti bisa juga dikatakan mereview hasilnya. Nah, di sini yang pertama, setelah kita mengklik, kita akan keluar seperti tema yang kita bikin tadi. Nah, kita klik start.
Setelah kita klik start, muncullah home-nya, macam home-nya seperti dikatakan slide pertama itu hanya dasarnya, dan ini sudah termasuk dari pembahasannya. Nah, kita klik home. Maaf ya guys, laptopnya ini kurang bagus. Nah, kita klik home, dia akan kembali ke seperti yang saya jelaskan tadi. Saya yang sudah mengkasih action bahwa home itu apabila saya klik, dia akan muncul ke slide yang kedua. Nah, ini yang slide kedua terdiri dari kompetisi dasar, tujuan pembelajaran, materi, dan evaluasi. Yang pertama kita akan klik Nah, kita klik kompetisi dasar. Nah, kita klik ke gambarnya. Nah, langsung keluar kompetisi dasar yang kita buat. Nah, kalau kita ingin kembali lagi ke slide sebelumnya tadi, kita klik back. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran. Nah, kita back lagi ke materi. Kita klik materi, maka yang keluar itu materi-materi yang ingin saya bahas. Ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai ke 4. Yang pertama itu menyederhanakan pecahan bentuk aljabar, dan yang kedua itu ada perkalian dan pembagian, yang ketiga ada penjumlahan dan pengurangan, dan yang keempat ada perpangkatan. Yang pertama itu menyederhanakan pecahan, kita klik nomor 1, maka yang keluar adalah materi-materi tentang menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Seperti ini. Di sini ada penjelasannya, ada contohnya. Nah, kita klik back untuk kembali ke slide sebelumnya tadi. Nah, kita klik ke perkalian dan pembagian. Kita klik nomor 2, maka yang keluar adalah materi tentang perkalian dan pembagian. Nah, seperti ini. Sama seperti yang sebelumnya, kita klik back, maka keluar yang slide sebelumnya. Kita klik ke nomor 3, itu ada penjumlahan pengurangan. Nah, kita klik nomor 3, maka yang keluar adalah materi tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, seperti ini. Kita klik back untuk kembali ke awal. Nah, itu ada yang keempat, ada perpangkatan. Yang kita klik yang nomor 4 karena saya sudah beri action di hanya apabila kita mengklik gambarnya, bukan tulisannya. Nah, kita klik gambar nomor 4. Nah, yang keluar itu adalah materi tentang perpangkatan. Nah, di sini keluar materi tentang perpangkatan pecahan bentuk aljabar yang terdiri dari pembahasan dan contohnya. Oke, kita klik back, maka keluar yang ini. Nah, untuk kita kembali ke awal tadi, kita klik home sampai keluar seperti tangan. Nah, kita kan tadi udah membahas tentang materi. Nah, yang terakhir itu menjelaskan tentang evaluasi. Oke, dikarenakan tadi saya sudah menjelaskan cara pembuatannya. Kalau kita klik home, ada actionnya, ada klik back, ada actionnya, dan klik
Nah, ini soal yang pertama. Oke. Nah, bentuk sederhana dari pemangkatan pecahan aljabar berikut ini 3x per 2 kuadrat pangkat 3 itu sorry. Nah, kita klik here, maka yang keluar adalah soal. Nah, kita untuk menjawab soal ini kita mencoba menjawab. Oke, yang pertama kita akan mencoba mengklik yang B. Nah, dikarenakan benar, maka yang keluar adalah jempol seperti kita atur dari pembuatan tadi. Nah, untuk ini kita klik ke untuk soal kedua, kita klik kita mencoba untuk menjawabnya. Kita klik ini. Nah, untuk soal kedua kita mencoba mengklik ini. Nah, di sini kita hanya mencoba untuk menjawab nah, seperti tadi yang kalau salah, maka dia akan keluar gambar yang seperti kita atur tadi. Nah, untuk ini kita coba menjawab untuk yang salah dan benar. Oke, terima kasih untuk waktunya untuk saya menjelaskan bagaimana cara penggunaan PPT interaktif yang saya buat. Nah, apabila kita mengklik start atau semuanya itu ada kegunaannya.